Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai panca indera. Pertama, kami akan memperkenalkan nama saya Francisca Diansti Inamari. Saya Afita Nur Aisyah. Saya Lutfia Putri Anadista. Saya Serlina Riti. Saya Rianti Ayana Messi. Apa sih panca indera itu? Panca indera adalah organ tubuh yang bisa menerima segala macam jenis rangsangan tertentu. Panca indera adalah alat untuk mengenal dunia lingkungan sekitar kita. Dalam menanggapi atau merespon rangsangan yang berasal dari luar, maka tubuh manusia membutuhkan alat-alat yang dapat membantu merespon rangsangan tersebut. Alat-alat tubuh itu dinamakan indera. Ada 5 panca indera manusia. Ada smell, see, hearing, taste, dan touch. 1. Indera penglihat atau mata. Panca indera pertama yang akan dibahas adalah indera penglihat atau mata. Mata ini berada di bagian wajah manusia yang letaknya di bawah dahi serta ada kanan dan kiri hidung. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan untuk dikirim otak. Rangsangan itu berasal dari apa yang kita lihat. Fungsi mata. 1. Memusatkan perhatian pada suatu objek. Ketika melihat objek yang dekat atau jauh, maka dibutuhkan penglihatan yang jelas supaya dapat mempresentasikan objek apa yang sedang dilihat. Bagi sebagian orang, untuk melihat atau memusatkan perhatian pada objek membutuhkan kacamata. Hal ini dikarenakan mata orang tersebut tidak mampu memusatkan perhatiannya pada objek yang lebih jauh atau dekat. 2. Menyesuaikan cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata harus disesuaikan karena cahaya yang masuk secara berlebihan dapat merusak mata. Selain itu, penyesuaian cahaya pada mata dapat digunakan untuk melihat waktu, apakah masih pagi, siang, sore, atau malam. 3. Dapat digunakan sebagai media komunikasi. Kontak EY bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan melalui mata. Bagi sebagian orang akan mengetahui perilaku orang lain hanya dari kontak matanya saja. Salah satu perilaku yang dapat dilihat dengan kontak mata adalah berbohong. Berikutnya struktur mata. 1. Sklera. Bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata kecuali bagian kornea. Sklera ini tersusun dari jaringan yang ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Sklera ini bisa dikatakan sebagai bagian mata yang tidak tembus terhadap cahaya. 2. Koroid. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya bagian mata retina. Koroid ini warnanya gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari berbagai macam gangguan seperti cahaya yang berlebihan. 3. Retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Seluruh bagian yang ada di retina mempunyai hubungan dengan sel-sel saraf yang serabutnya dapat menyusun urat-urat saraf optik yang bentuknya memanjang sampai ke bagian otak. Berikutnya ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Bagian mata yang satu ini berfungsi untuk memusatkan cahaya dan objek pada retina. Lensa memiliki jaringan yang lentur dan transparan. Kelima, iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau tertutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Pada dasarnya, fungsi iris dan pupil sama karena kedua bagian tersebut saling berkaitan satu sama lain. Fungsi iris dan pupil adalah menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata. Keenam, makula. Makula adalah bagian mata yang tengahnya berfungsi sebagai penglihat supaya lebih jelas. Selain itu, makula berfungsi sebagai penerima cahaya. Ketujuh, kornea. Kornea adalah bagian mata yang berbentuk jaringan seperti lubang transparan. Selain itu, fungsi kornea sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu masuknya cahaya yang datang dari luar.
Indera pendengar telinga. Pada indera kedua yang akan dibahas adalah indera pendengar atau bisa disebut dengan telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Fungsi dari telinga yang pertama mendengarkan bunyi. Berfungsi untuk mendengarkan dan mengenali bunyi-bunyian. Adapun bunyi yang mampu didengarkan oleh manusia adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika manusia mendengarkan bunyi lebih dari 20.000 Hz, maka gendang telinga akan pecah. Yang kedua, keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Yang ketiga, tempat untuk mempercantik diri. Telinga dapat menjadi tempat perhiasan dengan cara ditindik. Perhiasan yang diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama, terutama pada wanita. Selanjutnya, struktur dari telinga. Yang pertama ada bagian luar. Bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Pada bagian tengah ini terdapat dua organ telinga, yaitu auricle dan liang telinga. Kedua organ itu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi satu sama lain saling berkaitan. Auricle mempunyai fungsi dan untuk menerima atau merespon bunyi-bunyian yang ada di lingkungan. Bentuk dari auricle ini adalah tidak teratur, dan di organ auricle ini terdapat tulang rawan dan jaringan fibrus. Liang telinga mempunyai fungsi untuk menyampaikan getaran bunyi agar sampai di membran timpani. Liang telinga ini memiliki ukuran kira-kira 2,5 cm, serta sepertiga bagian luar dari liang telinga adalah tulang rawan, dan 2/3-nya lagi ada di dalam yang berupa berbentuk tulang. Bagian tengah. Bagian tengah telinga adalah bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya ada saluran Eustachio. Bagian telinga tengah ini berfungsi untuk melanjutkan getaran bunyi yang berasal dari telinga bagian luar ke dalam telinga bagian dalam. Getaran bunyi tersebut dihubungkan dengan faring reseptor yang ada di telinga. Bukan hanya itu, bagian tengah telinga juga memiliki tiga tulang pendengaran, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landas atau incus, dan tulang samburdi atau stapes. Tulang martil dan tulang landas bergerak sebagai satu tulang karena kedua bagian itu terikat oleh ligamentum. Yang ketiga, bagian dalam. Bagian dalam telinga merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak sekali organ-organ yang dapat membantu cara kerja telinga. Bagian dalam telinga tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Labirin membran ini mempunyai 5 bagian utama, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, utriculus, halus, dan rumah siput atau koklea dan ampula. Yang ketiga yaitu indera peraba atau bisa disebut dengan kulit. Panca indera ketiga yang akan dibahas adalah indera peraba atau kulit. Sepertinya kalian sudah tahu bahwa kulit ini menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini kita akan merasakan berbagai macam hal, bahkan kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Fungsi kulit yang pertama yaitu tempat untuk mengeluarkan keringat. Sebagai tempat keluarnya air keringat yang keluar dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Dengan keluarnya keringat, maka suhu panas yang ada di dalam tubuh akan menjadi turun. Keringat memiliki kandungan air dan garam-garaman. Selain itu, keringat mempunyai 2 kelenjar yang dapat membantu proses keluarnya keringat dari kulit. Pertama, kelenjar keringat ekrin. Kelenjar ini berada di seluruh permukaan tubuh, tetapi biasanya paling banyak ada di bagian telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Kedua, kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ini berada pada bagian ketiak dan di sekitar daerah kelamin. Kelenjar keringat apokrin umumnya beraroma tidak sedap karena berasal dari aktivitas bakteri yang
kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis yang letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Yang ketiga, pengatur suhu tubuh. Suhu tubuh manusia yang panas akan diturunkan dengan cara mengeluarkan keringat. Begitupun sebaliknya, ketika suhu tubuh kedinginan, maka tubuh kehangatan yang bisa dirasakan oleh kulit. Yang keempat, tempat terbentuknya vitamin D. Sinar matahari akan menghasilkan UVA dan UVB. Kedua kandungan merupakan hasil dari radiasi matahari. Sinar UVA adalah radiasi matahari yang dapat menembus kulit hingga bagian terdalam. Sedangkan sinar UVB adalah radiasi matahari yang tidak dapat menembus kulit dan sangat bermanfaat untuk pembentukan vitamin D. Selanjutnya yaitu struktur kulit. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas, kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Sementara itu, lapisan Malpighi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Selain itu, di lapisan Malpighi terdapat kandungan pigmen melanin yang dapat memberikan warna pada kulit. Dengan kata lain, warna kulit manusia tergantung pada kandungan melanin. Yang kedua yaitu dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini akan menghasilkan banyak keringat, bahkan setiap harinya keringat yang dikeluarkan bisa mencapai 2000 ml. Pada suhu yang sangat tinggi atau panas, maka kelenjar keringat ini akan menjadi aktif serta pembuluh kapiler yang ada di kulit akan melebar. Pada saat pembuluh kapiler, maka proses pembuangan air dan sisa metabolisme menjadi lebih mudah. Yang ketiga yaitu hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, dan pelindung tubuh dari berbagai macam benturan. Yang keempat, indera pencium atau hidung. Panca indera yang keempat akan dibahas berikutnya adalah indera pencium atau hidung. Hidung terletak di antara indera penglihatan atau mata. Alat indera yang satu ini sangat penting terutama dalam mencium aroma. Fungsi hidung. Yang pertama, alat pernapasan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem pernapasan pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke hidung, kemudian akan masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ini proses perputaran oksigen akan terjadi. B. Mencium bau. Kalian pastinya sudah tahu kalau mencium aroma, baik yang sedap atau tidak sedap, pastinya melalui hidung. Maka dari itu dapat dikatakan kalau hidung adalah panca indera yang berfungsi untuk mencium bau. Hidung dapat mencium bau karena memiliki reseptor bau. Letak reseptor ini berada pada bagian hidung atau lebih tepatnya di saraf olfaktori. C. Menyaring udara. Udara yang masuk ke hidung jika tidak disaring akan sangat kotor. Oleh karena itu, hidung mempunyai bulu-bulu yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Selain itu, pada bagian hidung juga terdapat selaput lendir yang fungsinya untuk melembabkan hidung. Struktur hidung. Yang pertama, rongga bagian dalam. Rongga bagian dalam hidung mempunyai sekat pemisah rongga hidung. Sekat ini dibagi menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi tiga letak, yaitu rongga hidung bagian atap, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Pada bagian atas dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bagian bawah dilapisi dengan langit-langit hidung. Untuk sisi hidung dilapisi dengan karang hidung. B. Rongga bagian atas. Rongga bagian
utama, yaitu mencium bebauan. Singkatnya, bebauan yang dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau mempunyai reseptor. Dari lendir pembau akan dilanjutkan ke gelembung pembau. Dari sinilah bau-bau akan dapat diterima atau direspon oleh otak. Ya. Yang kelima, indera pengecap atau lidah. Panca indera yang terakhir yang akan dibahas adalah indera pengecap atau lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepat berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Fungsi lidah. A. Sebagai perasa. Fungsi utama dari lidah adalah sebagai perasa. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika manusia tidak punya lidah. Pastinya tidak akan tahu bagaimana macam rasa yang ada. Lidah dapat merasakan 5 macam rasa. Yang pertama, asin, pedas, manis, pahit, dan asam. B. Membolak-balikan makanan. Ketika sedang mengunyah makanan, biasanya makanan tersebut akan dibolak-balikan. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan proses pengunyahan dan membantu untuk menelan makanan. C. Pembentuk huruf. Ketika seseorang menyebut suatu huruf, pastinya membutuhkan bantuan lidah. Salah satu huruf yang sangat jelas membutuhkan lidah adalah huruf R. Struktur lidah. Reseptor khusus ini sangat berhubungan dengan rangsangan-rangsangan kimia. Pada reseptor ini, permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium dan di dalam reseptor khusus terkandung kelenjar, lendir, dan tunas pengecap. Tunas pengecap pada lidah bisa mencapai 10.000. Tunas pengecap yang ada di lidah terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensori yang di mana ada tonjolan atau papila. Tonjolan ini terletak pada bagian permukaan atas. Tonjolan-tonjolan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu bentuk benang atau circumvallata, bentuk daratan atau foliata, dan bentuk jamur atau fungiformis. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.